Oke, terima kasih Kak Ika. Selamat pagi adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pagi ini AJS. Seperti janji aku minggu lalu ya, kita belajar typography hari ini. Udah disiapkan semuanya alat-alatnya? Sudah. Penggaris, sebetulnya penggaris nggak terlalu penting sih, tapi nggak apa-apa. Tante, alat-alatnya apa aja ya? Kertas, penggaris, sama alat tulis atau alat gambar. Boleh pensil, boleh pulpen, boleh marker, sama nanti kalau mau diwarnai, plus alat mewarnai juga. Oke, kita mulai aja ya. Bentar aku share screen dulu. Mana dia? Ya, udah kelihatan belum? Sudah, Tante. Udah ya. Bentar. Ini screen-nya agak berantakan. Oke, hari ini kita belajar typography. Apa itu typography? Ada yang pernah dengar typography nggak sebelumnya? Ada yang pernah dengar apa itu typography? Siapa, siapa, siapa? Art of writing. Art of Writing. Oke, aku udah kasih link loh di grup chat loh. Coba ada yang baca nggak tuh linknya? Typography itu art and technique of arranging text. Jadi teksnya seperti apa, warnanya, ukurannya, modelnya, jenisnya. Nah itu masuk ke dalam kategori typography. Typography itu ya disadari atau tidak, itu ada kita lihat sehari-hari, everywhere. Kayak misalnya nih di serial yang kita makan setiap pagi misalnya, atau kalau kalian makan roti setiap hari kan ada teksnya tuh di situ, itu typography semua isinya. Terus kalau kalian suka baca buku, covernya, atau some graphic novels yang dalamnya ada gambarnya banyak teksnya, itu juga termasuk typography juga. Gimana pemilihan apa jenis bentuk teksnya seperti apa, terus dan detail-detail warnanya, jaraknya, dan lain-lain itu semua pakai seni dan teknik typography. Bahkan kalau kita lihat di jalanan pun ada banyak marka-marka jalan ya, traffic symbols itu juga ada typografinya tuh, ada apa ya? Ada semacam ilmu khususnya juga gitu untuk gimana menentukan atau memilih warnanya, teksnya yang biar gampang dibaca. Terus bahkan pilihan katanya pun harus dipilih sedemikian rupa supaya nggak membingungkan orang pengendara mobil atau motor gitu. Nah, di dalam dunia desain kita nggak akan bisa lepas dari yang namanya typography karena walaupun nggak semua desain itu ada teksnya, tapi teks itu bisa membantu memberikan informasi lebih, memberikan nilai seni lebih pada grafik desain yang kalian buat gitu. Nah, ada beberapa hal penting yang kita perlu tahu dalam kita belajar typography ya. Yang pertama, ini orang banyak salah paham banget nih, perbedaan antara typeface sama font. Apa bedanya? Kalau typeface itu artwork-nya itu sendiri. Sedangkan kalau font itu platformnya atau mediumnya. Jadi orang suka salah kaprah bilang, itu pakai font apa? Nah, sebetulnya kata yang tepat itu pakai typeface apa, harusnya gitu nanyanya. Jadi kalau mau dianalogikan gimana gampangnya ya, typeface itu semacam oke, kita analogin misalnya lagu ya. Typeface itu judul lagunya, sedangkan kalau font itu misalnya MP3 player atau apa sih? Bukan MP3, MP3-nya ya, jenis ininya, jenis filenya. Jadi platformnya dia pakai apa? MP3 kah, atau pakai SVG kah, atau pakai MPEG, atau pakai MPV dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita nanya, kalau misalnya kita mau ngomong ya,
ini aku suka banget lagu ini nih gitu kan. Nah, analoginya, oh aku suka banget nih typeface ini gitu, kayak gitu. Jadi kita ngomongnya nggak, aku suka banget font yang ini. Kalau font itu lebih ke platformnya atau mediumnya. Nah, di sini orang banyak salah kaprah, walaupun ya pada akhirnya jadi kebanyakan orang pakainya yang salah kaprahnya itu sih. Tapi di sini berhubung kita lagi baru mulai belajar nih, aku mau membenarkan si yang orang sering salah kaprah ini gitu. Jadi kalau kalian bicara tentang typography, sebutan untuk the individual type of letters itu kita nyebutnya typeface, bukan font. Kalau font itu lebih ke platform atau mediumnya. Oke. Nah, di dalam kita belajar typography itu ada beberapa anatomi yang perlu kita tahu ya. Yang pertama itu, ini banyak pokoknya. Nah, ini nanti aku share di grup chat. Karena kalau mau dihafalkan, disebutkan satu-satu juga belum tentu kita bisa ingat semuanya ya. Tapi ini buat referensi aja. Kalau kita mendesain sebuah typeface, mendesain sebuah bentukan huruf-huruf kita sendiri. Nah, ini yang panduan-panduan yang bisa kita ikutin gitu. Nah, biasanya kita bikinnya pakai guidelines-nya tuh yang kayak gini ya. Ini kalau untuk pembuatan letteringnya itu sendiri ya. Terus tingginya seberapa gitu kan. Ini baseline-nya. Beberapa huruf kan ada yang dia ke bawah kayak Y, terus P, terus apa lagi yang ada ke bawahnya itu J, G gitu ya. Terus beberapa ada yang melebihi cup height-nya ini, melebihi garis atasnya ini. Nah, ini sebetulnya basic banget di dalam lettering dan aku nggak yakin di sekolah-sekolah sekarang kita banyak belajar soal ini. Bahkan di saat kita mulai belajar menulis pun, aku nggak yakin ini juga kita belajar. Padahal sebenarnya typeface ini, ilmu typeface ini satu hal yang penting itu kita pelajari kalau kita mau belajar typography ya. Nah, terus ada juga ini bagaimana kita memberikan jadi gini, kalau kita bicara tentang typography misalnya, kamu sedang memilih typography nih, kamu mau nulis apa, misalnya bikin tulisan apa gitu kan, terus kamu memilih typeface-nya apakah mau pakai Times New Roman atau pakai Verdana ya gitu. Nah, beberapa orang punya preference masing-masing gitu, kayak misalnya dia lebih suka pakai yang modelnya kayak Times New Roman gitu. Terus kalau ditanya kenapa kok kamu suka sih sama typeface yang model kayak gitu, terus nanti jawabannya mungkin bakalan ya nggak tahu, suka aja gitu. Nah, padahal jawaban yang nggak tahu suka aja itu sebetulnya ada alasannya kenapa gitu. Mungkin karena kita suka anatominya seperti ini, kayak misalnya bagaimana si bentuk bawlnya ini. Kan tiap huruf A ini kalau kita lihat berbagai macam typeface, dia ada macam-macam ya bentuknya ya. Ada yang bulat gitu, yang benar-benar rounded banget. Ada yang modelnya kayak gini gitu kan. Nah, ini satu detail yang secara nggak sadar, it's our preference gitu. Itu sesuatu yang kamu suka di detail huruf itu yang kamu suka gitu. Nah, kadang ini yang kita sulit untuk mendeskripsikan, mendefinisikan kenapa kita suka beberapa jenis typeface tertentu gitu. Padahal detail-detail ini nih, si anatomi ini yang menentukan bentukannya. Sama aja kayak kita misalnya kenapa beberapa orang lebih suka misalnya jenis mobil sedan atau jenis mobil yang modelnya kayak family car gitu-gitu. Kenapa? Karena ya anatominya aja gitu, suka gitu misalnya kayak gitu. Terus ini juga detail-detail yang membedakan antara uppercase dengan lowercase seperti apa. Nah, perubahan dari setiap detail-detail di dalam huruf inilah yang membuat dia memiliki definisi baru dari typeface-nya dia itu. Jadi kalau kita mau cari ada berapa jenis typeface sih di dunia ini gitu, wah ada banyak banget, ada jutaan mungkin ya, orang sudah mendesain banyak banget jenis typeface dengan variasi yang kecil-kecil ini gitu. Misalnya
si siripnya ini lebih kecil dikit, nah itu namanya udah beda lagi typeface-nya gitu kan. Terus atau E-nya ini nih, garis E-nya ini mungkin agak ke bawah dikit, nah itu kita udah bisa memberikan nama lain juga untuk si typeface ini, ada banyak banget. Jadi dari perbedaan detail-detail kecil ini kita bisa bikin satu jenis typeface baru, dan seterusnya sampai banyak banget. However, dari yang jutaan, miliaran mungkin typeface yang ada di dunia ini, kita cukup mengenal dua jenis aja basic typeface. Yang pertama serif, dan yang kedua sans serif. Oke, ada yang bisa lihat bedanya nggak? Apa sih bedanya sans serif sama serif? Aku taruh side by side deh. Literasinya, Kak. Ekor-ekornya kecil. Ekor-ekor kecil. Nah, yang lain ada yang bisa lihat bedanya nggak? Sans serif kayaknya lebih tebal sedikit teksnya. Lebih apa? Tebal dikit. Jadi Sans nggak ada serif. yang kecil-kecilnya itu di bawah-bawahnya RI. Yang ini ya. Sirip-siripnya. Tadi kalau katakan ada apa tadi kan? Sirip-sirip apa? Ekor, Kak, ekor. Ekor-ekornya. Nah, ada ekor-ekornya. Kalau serif ini ada ekor-ekornya. Serif itu dari kata, kalau nggak salah, Prancis, Kak. Prancis. Prancis ya? Aku lupa. Dulu aku pernah bawain ini di JCT ya? Masih ingat ya, Ken? Kenapa? Masih ingat ya? Serif itu artinya apa? Serif itu intinya berdekorasi gitu ya, setahu kita. Kalau Berdekorasi. sans serif kan sans itu artinya nggak Kebalikannya, ya. Jadi kalau serif itu ada nih si ekor-ekornya kalau kata Ken tadi bilang nih. Nah, sans serif itu kebalikannya serif. Jadi sans ini artinya di opposite gitu, yang nggak ada. Jadi ini kebalikannya nih. Kalau ini ada si apa ekor-ekornya, kalau serif nggak ada. Clean look, dia lebih clean. Nah, kalau ini dua tipe typeface yang paling basic banget membedakan dari jutaan jenis typeface ya. Kita bisa mengkategorikan jadi dua ini, serif dan sans serif. Jadi kalau yang serif ini yang kayak gini biasanya nih, kalau yang sering banget kita pakai itu Times New Roman ya. Kalau sans serif ini Arial tuh masuk sans serif, terus apa lagi ya? Bentar aku lihat deh. Ini Calibri ini kalau di Google ini ya, kalau di Google Doc ya, Calibri ini juga termasuk sans serif karena dia lebih simple ya. Sans serif yang lebih wajib dipakai itu kalau di HP itu Roboto, Kak. Roboto juga lumayan. Roboto, iya itu juga benar. Itu yang sering pakai di handphone ya. Yes. Nah, sedemikian pentingnya typeface ini ya, ini yang membedakan beberapa device yang kita kenal kayak Apple misalnya, dia kuat banget di typeface. Jadi itulah kenapa banyak desainer lebih suka pakai device Apple, karena secara desain visually yang dilakukan sama si Apple ini nih, baik di laptop, di handphone atau di iPad, itu dia sangat mementingkan typeface gitu. Jadi di berbagai device-nya dia itu sangat mementingkan typeface, sampai sebegitu pentingnya. Itu yang membedakan dia sama ini lain lah ya, merek-merek lain gitu intinya. Nah, kayak gitu. Oke, nah masing-masing typography itu sendiri juga ada elemen yang kita perlu tahu juga nih pada saat kita ingin mendesain typography. Yang pertama itu kerning. Nah, kerning ini jarak antar huruf. Jadi kalau mau dibedakan kayak gini, yang ini no kerning, yang ini pakai kerning. Jadi ada space-nya gitu di antara huruf-huruf ini. Terus selain itu 11, 12 sama kerning ini ada tracking. Kalau nggak pakai tracking kayak gini, kalau pakai tracking kayak gini. Bedanya apa? Kalau di kerning beberapa huruf yang dia double letters ya, ini berlaku di huruf-huruf yang double letters kalau kerning ini. Kayak misalnya ini ada battle, ini kan double T ya. Nah, kalau dia nggak ada kerning, T-nya dempet. Tapi kalau dia ada kerning, dia T-nya ada jaraknya. Tapi huruf lain tidak terpengaruh gitu. Huruf lain tetap jaraknya sama. Cuma si double T ini aja yang terpengaruh. Nah, kalau tracking, kalau kita kasih space di antara dua T ini, yang lain ikut terpengaruh. Kayak gini ya. Ini no tracking, ini with tracking. Jadi si T-nya ini ada jarak,
huruf-huruf lainnya pun juga ikut ada jarak juga. Nah, ini bedanya tracking sama kerning. Bingung nggak? Ngerti nggak? Bisa lihat Ngerti. bedanya nggak? Ngerti sih. Aku baru ngerti Ngerti. kerning sekarang, Kak. Ah, Ngerti. oke. Selama ini pakainya spacing sama tracking. Ah, Kalau oke. kerning itu baru ngerti, soalnya kayak gimana kerning itu Nah, apa kerning gitu. ini kalau kita mau bikin space cuma di beberapa huruf tertentu aja. Kalau misalnya, jadi misalnya kayak gini kan nih, huruf yang lain nggak terpengaruh gitu, cuma si double T ini yang terpengaruh. Tapi kalau tracking, semuanya ikut terpengaruh. Jadi kita kasih space di double T ini, huruf yang lain ikut punya space juga gitu. Itu bedanya, itu doang bedanya. Tapi ini aku kerningnya manual, jadi diselect huruf-huruf yang mau di tracking terus di satu-satu. Iya, ya karena nggak semua platform punya ini sih punya apa? Kerning. Kerning, iya, nggak semua platform punya kerning sebetulnya. Kayak Adobe Illustrator dia ada kerning dia, tapi jarang banget kepake. Kayaknya orang-orang lebih banyak pakai tracking. Kalau nggak ya itu kayak yang Ken bikin itu, jadi manually gini. Satu-satu. Iya. Oke, nah berikutnya yang juga penting ini ada hierarchy. Sebetulnya ada satu lagi, Deng. Ada satu lagi harusnya. Ntar dulu deh. Kok hilangnya di sini? Ada satu lagi, jadi dia space antar letters, tapi itu nanti aja nggak apa-apa. Nah, hierarchy ini penting banget, sama kayak di dunia art. Kalau kita ingat waktu kita belajar emphasize, ingat nggak? Terus harmony and balance, ingat? Nah, kalau di ilmu tipografi, ini semuanya masuk Abang, kakak Raka, hierarchy. dia hipografi lihat tuh, bagus loh itu. Jadi kita gimana kita menentukan misalnya judulnya mau sebesar apa, posisinya di mana, ya kan? Nah itu penting banget itu kita tahu nih hierarkinya. Terus karena biasanya judul itu kan yang harus kita emphasize kan, ingat nggak waktu kita belajar art, basic art principles, emphasize. Nah ini di judul. Misalnya kita mau bikin di bold, terus teksnya diperbesar, kalau perlu warnanya dibikin sementereng mungkin. Nah ini salah satu cara gimana kita menciptakan hierarki di dalam tipografi. Terus habis itu ada subtitle. Subtitle di bawahnya biasanya ada teks kecil yang empasisnya sedikit lebih rendah dibanding judul gitu. Terus ada kalau kita ada beberapa grup teks, nah gimana cara kita mengelompokkan grupnya itu seperti apa? Kayak misalnya ini section 1, 2, 3, kita kasih jarak nih. Jaraknya ini konsisten gitu. Antara end of section 1 ini ke section 2 nih ada jarak yang itu visually memberikan demarkasi gitu. Jadi memberikan ini area section 1 loh, ini area section 2 loh dan lain sebagainya. Gitu. Nah, terus kalau penulisan-penulisan di majalah suka ada quote unquote kayak gini, kadang suka di-emphasis juga tuh quote-nya, tapi jangan sampai ngalahin title-nya juga. Walaupun semua rules ini kadang kalau kita lihat di seni tipografi zaman sekarang di media misalnya media sosial atau di website atau dan lain sebagainya, sekarang itu semua udah jarang diikutin karena sengaja mau mengintrik misalnya, oke deh quote ini mau dibikin lebih gede dari judulnya misalnya kayak gitu. Again, tipografi ini adalah art dan teknik, jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sebetulnya. Karena intinya dari tipografi itu adalah visibility. Jadi sebetulnya bagian mana mau yang kita emphasis orang supaya melihat dulu seperti apa dan bagaimana. Yang penting visibility-nya, kayak misalnya gini, kira-kira teks ini bisa dibaca dengan mudah nggak ya gitu? Atau yang ini bisa dibaca dengan mudah nggak? Atau yang ini, yang mana yang paling bisa dibaca dengan mudah menurut kalian? Yang ketiga dari atas. Yang terakhir. Nah intinya dari tipografi itu adalah yang penting bisa dibaca dengan mudah, karena intinya kan mau menyampaikan pesan kan. Nah pesannya itu seberapa kita mau bikin dia efektif, efisien, supaya orang bisa lihat, bisa baca dengan jelas. Nah itu adalah ilmu tipografi, art and teknik dalam menyusun teks gitu. Jadi nggak ada salah, nggak ada yang benar. Oke, nah sekarang aku mau kasih lihat beberapa contoh referensi untuk challenge kita minggu ini. Ini beberapa penggunaan tipografi dalam yang aku lihat ya,
lebih banyak seninya dibanding apa ya, sekedar cuma dia mengikuti rules-rules dalam topografi gitu. Kayak misalnya kayak gini, ini poster sebenarnya, tapi isinya teks semua nih. Walaupun ada beberapa bentukan gambar, tapi gambarnya tuh sangat basic banget, bener-bener yang abstrak banget. Jadi cuma half circle, terus lingkaran kayak gini. Nah, selebihnya teks. Dan menurut aku ini really beautiful. Jadi semuanya disusun sama teks. Terus yang ini juga, ini menyampaikan pesan fly, terus tapi dia juga pakai ilustrasi pengelompokan ini ya, burung-burung ini ya. Fly birds kan, fly identik dengan birds gitu kan. Terus yang ini juga mungkin nanti kita bisa adopsi ini di tugas arsitektur untuk bulan-bulan ke depan. Aku ada planning untuk bikin tugas arsitektur yang menggunakan tipografi. Nah, ini bentukan 3 dimensi dari bangunan tapi dengan menggunakan teks-teks gitu. Terus nah ini juga gimana kita membuat bentuk binatang, dalam hal ini elephant ya. Ini dengan kata-kata. Ini pesannya ya WWF banget lah ya, lingkungan banget gitu, tentang pelestarian gajah gitu. Nah, terus banyak pesan-pesan terselubung, dan ini teksnya tuh pesan-pesan teksnya itu disusun sedemikian rupa, very intriguing, bikin orang penasaran gitu, ini apa sih gitu kan, teksnya apa sih gitu. Nah, ini salah satu juga ini ya, misinya dalam kita membuat karya seni ya, membuat orang tuh penasaran gitu, very intriguing, ini apaan sih gitu, sampai akhirnya dia melihat terus visually very interesting gitu. Terus ini juga sama dari WWF juga, temanya juga elephant, terus ada pesan-pesan ini juga terselubung juga nih di bentukannya. Terus ini yang terlihat lebih kompleks lah ya. Nah, aku mau kasih lihat kalian yang lebih simple, yaitu kayak gini. Jadi ini bentuk gajah, tapi dia dibikinnya dari huruf-huruf. Kelihatan nggak? Kelihatan tuh ada tulisan elephant. Kelihatan. Elephant. Nah, kelihatan ya? Ini kan seni ya. Ini juga huruf, ini juga seni gitu. Seni kita menyusun huruf-huruf. Try to break from any rules, you can do whatever you want. Karena di sini kan kita kelas art jam session ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Terus ini juga, ini kelihatan nggak elephant-nya? Iya, kelihatan. Kelihatan ya. Nah, bedanya ini sama ini, penyusunan katanya, penyusunan hurufnya beda ya. Bentukan gajahnya juga sama beda. warnanya. Iya, warnanya juga beda. Tapi ini sama-sama bentuk gajah. Terus sama-sama katanya juga sama, elephant juga, cuma dia penyusunannya aja beda nih. Ini E-nya duluan di sini kecil banget, terus L. Kalau yang ini E-nya malah gede banget ya, dia jadi bentukan seluruh kepalanya si gajah nih gitu. Terus yang lainnya kayak gini. T-nya jadi buntut, sama-sama jadi buntut nih di sini. Nah, ini salah satu seni gimana kita bisa memanipulasi, membuat bentukan teks ke dalam siluet atau bentuk wujud binatang. Oke, comes to challenge. Sekarang aku mau challenge kalian, pilih satu hewan, lalu gambarkan bentuk hewan tersebut dengan menggunakan huruf-huruf sesuai dengan kata jenis hewan yang kamu pilih. Contohnya kayak gini lah. Oke, boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia hurufnya, terserah. Kayak misalnya kalau kalian gambar semut kan cuma 3 huruf, kalau bahasa Inggris kan susah banget tuh bentuknya 3 huruf, gimana coba? Gambar semut pakai 3 huruf. Nah, kalau bisa Kak, karena kakinya cukup 6 kan. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia semut kan agak banyak tuh. Oke lah, bisa bikin berbagai macam bentuk kakinya, tangannya, bisa banyak option gitu. Jadi up to you mau bikin pakai katanya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia boleh. Ada pertanyaan nggak? Ini digital atau non-digital? Non-digital. Oke. Soalnya kalau digital, non-digital dulu. Sekarang aku mau lihat non-digital dulu. Jadi gambarkan di kertas. Oke, ada yang udah pilih hewannya apa? Maybe Model dragon. udah. Aku cat, Kak. Soalnya gampang. Oke.
Komodo. Untuk kakak-kakak yang lebih besar 10 tahun ke atas, misalnya you need and more challenge ya, aku kasih challenge bikinnya kayak gini. Jadi hewan itu instead of satu kata, bikin banyak kata. Gitu. Oke, Tante. If you into more challenge. Oke, ada pertanyaan so far? Samuel? Do you understand? Itu Ya. ya, ini pakai satu kata aja ya, contohnya elephant. Itu kan satu kata, nggak pakai banyak Yep. kata. Yes. Boleh pakai satu Tunggu. kata, boleh pakai banyak kata. Kalau kalian udah bikin pakai satu kata nih, terus ini gampang, aku mau yang lebih susah dikit. Nah, pakai banyak kata. Kata-katanya terserah kalian mau kata apa aja. Boleh quotes atau boleh pakai nama kalian misalnya, boleh juga. Bebas. Oke, ada pertanyaan? Lagi? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, aku share slide-nya dulu ya ke Telegram chat. Boleh bikin sekaligus banyak. Boleh dong. Boleh bikin lebih dari Oh, satu loh. Boleh bikin lebih dari satu. Oke, kali Kalau flamingo bisa. kalau bisa banyak ya. Boleh bikin lebih dari satu. Oh, Medianya boleh apa aja, Kak? Pensil, iya tapi jangan digital ya. Yang penting gitu freehand. Yang penting freehand. Yes. Medianya bebas. Yang habis ini ada kelas lagi, waktunya mepet, boleh dilanjutkan. Deadline-nya hari Sabtu ya, Sabtu sebelum tengah malam. Slide-nya udah aku share di AJS Group Telegram. Pikir dulu sketsanya gimana. Mix of lowercase dan uppercase letter bisa kan? Boleh. Gambarin dulu siluet binatangnya, terus habis itu kamu tentuin deh susunan kata-katanya. bisa whale kan bisa. Ya, Crocodile, bisa. owl kelihatannya gampang kan, kakinya nggak banyak kayak semut. Walaupun 3 huruf. Gampang kan ya? Tante aku izin live duluan ya. Oke, silakan. Yang ada kelas lain mau live duluan silakan ya. Bikin snake mungkin gampang ya snake.
Aku tadi malah mikir giraffe, Kak. Karena I-nya bisa buat lehernya. Giraffe. Oh iya, good idea. Good idea. Tapi ya itu pasti harus bikin siluetnya dulu. Ini yang panjang gitu I-nya ya. Good idea. Tadi malah jadinya kayak kuda kepanjangan leher. Jam 11? Boleh di color nggak? Oh, Samuel bikin snake. Bingung kenapa, Ken? Bingung mau hewan apa, Kak? Soalnya harus aku mikir dulu. Something yang hewan yang gampang digambar, nggak terlalu complicated, tapi hurufnya juga harus cukup. Tapi boleh kan selain hurufnya ada kayak mungkin shape-shape kecil untuk mengisi tempat. Boleh. Kayak gimana tuh misalnya? Coba gambarin aja dulu. Coba gambarin aja. Ini misalnya, Kak. Misalnya ada 2R nih, 2R terus nanti setelahnya kan A, terus itu kan kayak ada tempat kosongnya tuh buat fungsinya. Itu boleh aku tambahin kayak segitiga kecil nggak? Jadi bukan huruf. Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Kalau kamu pakai warna, bisa kamu kasih warna yang beda kan? Iya, nggak apa-apa. Oke, bisa. Ya, Sio mau tanya apa? Oh, Sio udah selesai. Coba kasih lihat. Nah, ini loh, Ken. Kayak gini kan ada banyak ruang kosongnya tuh di dalamnya. Itu binatang apa sih? Apa sih itu? Oh, hamster. Hamster ya? Hamster kan? Bener nggak sih? Iya, Tante. Boleh kayak gitu, Kak? Ya, boleh. Nggak apa-apa. Coba bikin animal lain. Oh, udah buat satu. Orang kau udah jadi satu. Coba kasih lihat. Mana? Kecil banget gambarnya. Oh iya. Ini bisa nih N pakai 3 kata. Nice. I love it. Very creative. Bisa ternyata kan tuh N pakai 3 kata. 3 huruf. Audrey sudah, Kak. Coba punyanya Audrey kasih lihat. Ini apa? Ini apa? Hurufnya mana? Ya, ini hurufnya ini kan O, ini W, ini L. Oh, I get it. Oh, nice. Oke. Oh iya, aku lihat. Very creative. Thanks, Audrey.
Wah, itu bener-bener ini banget ya, bener-bener kamuflas banget ya huruf-hurufnya itu ya. Aku sampai nggak ngeliat kalau Odi nggak kasih lihat, mungkin aku nggak nyadar kalau itu O, W, N, L. Nice. Bukan W, itu W, kan owl. Mm-mm. Ikan, kalau ikan gimana ya? Oke, Ansel, Elis, silakan. Ya, Sio mau tanya apa lagi? Oh, udah selesai lagi. Wow. Ini apa? Ini jiraf ya? Jiraf. Tapi J-nya di depan. Oh, mungkin coba jirafnya ngadep ke sini deh. Ngadep, gimana ya? Kalau dia ngadep ke kiri, gimana ya? Jiraf. Jiraf. Tapi Aku tadi juga bawah, kepikiran jiraf Kak. atas ke Jadi bawah G-nya gitu tuh ya. kepala. G-nya Nah, kepala. Terus I-nya tuh kan iya. leher. Terus kaki-kaki Iya. depannya tuh R. Hmm. Terus itu nanti perutnya tuh pakai A, kaki belakangnya F, terus nanti kaki belakang satu laginya tuh E-nya, terus dia nanti ketemu jadi ada ekornya gitu. Ini manjang. Iya, iya. Bisa juga tuh. Bisa juga. Ini aku lagi bikin ikan Kak. Ikan. Iya, aku juga mau bikin ikan nih. Apa nih? Pandas are dying. Oh, so sweet. Nice. Oke, nice, nice, Sam. Good work. Valeria sudah selesai. Yang Valeria sudah selesai. Sorry, aku masih ke mute. Sorry. Oke, coba kasih lihat punyanya Valeria. Ini. Mana? Ini. Butterfly. Oke, tulisannya mana? Coba. B-nya mana? B-nya? Mana, kasih lihat lagi tulisannya. Gambarnya kasih lihat lagi. Up. Aku nggak kelihatan nih. B-nya kebalik ya? Iya. B-nya sengaja kamu buat kebalik ya? Oke. Terus? Mana, kasih lihat lagi dong, aku belum selesai. Kok malu-malu gitu sih? Nggak usah malu-malu dong, pede aja dong. Ingat, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Butterfly-nya mana? Aku udah lihat T-nya ada 2 tuh. Coba dikasih lihat dong, E-nya mana? E-nya lupa. Fly-nya mana? Fly.
Play-nya yang mana play? Baju. Oh, oke. Coba ditambahin lagi ya. Oke, good work. Tante Ira, Yap, aku udah selesai. oke. Tapi nggak terlalu itu. Nggak Ini terlalu apa? kameranya nggak agak rusak. Jadi Oh, kirim. nanti bukan bisa kameranya bisa dibuka, tapi sebentar nanti itu tuh jadi buram gitu lah. Oh iya, iya. Boleh, boleh, boleh. Jadi cuma bisa sebentar. Oke. Oh, gitu. Kelihatan nggak? Agak ke tengah, mundur. Mundur dikit. Bunny. Is that a bunny? Mm-mm. Ah, nice. Ini videonya jadi itu ya? Ya, ngeheng. Tapi gue udah lihat bunny-nya. Kelihatan. Nice. Good work, Noel. Ah, yes. Ya, aku lihat bentuk bunny-nya. Nice. Ini mau bikin satu lagi, coba. Oke. Ketagihan kan? Bikin ginian kan? Bikin ikan Sudah gampang. jadi lagi, Tante. Bikin ikan gampang loh, beneran. Ikan Aku gampang udah banget. jadi Kak. Aku juga udah jadi. Bentar. Ikan aku gampang pakai dulu. banget. Coba punyanya kan Emang. gimana ikannya? Bentar, aku coba pakai dulu. Sorry. Saya. Kan nggak Kak? Salah. Masih. Bentar, mana sih? Nah, ini dia. Mana? Oh, kebalik ke mau punya aku. Kalau punya aku agak kebalik ininya. Arahnya. Kalau punya aku arahnya ke sini tuh. Jadi dari ekor dulu. Kalau aku I-nya tadi sebagai mata, jadi sekalian gitu loh, jadi corak. Terus M-nya jadi buat ekor. Nice. Padahal binatangnya sama ya, tapi katanya juga sama, tapi kita bikinnya beda. Nice. Snail juga gampang, Kak. Audrey sudah selesai. Apa? Satu lagi. Bikin apa lagi? Snail. Semut. Snail. Oh, snail. Coba Iya deh. nih. Aduh. Snail mana? Snail tuh yang ini. Oh, good idea. Ya, good idea. Nice. Snail. Tapi I-nya mana? Oh, I-nya di atas ya? Jadi nanti jadi matanya. Oh iya. Oke. Nice. Good work, Audrey. Sio udah jadi lagi, bikin apa lagi, Sio? Apa nih ya punyanya Raka? Ngikan. Itu nama makan. Oh ya? Oh dia Iya. kayak gitu ya ininya ya. Logonya kayak gitu. Iya. Komputer. Wah, next challenge aku bisa kasih challenge yang lebih ini nih buat kalian nih. Bikin nge-rebrand. Tante Ira. Jadi satu brand tertentu kita desain ulang brandnya. Atau Kayak itu ini. bikin hewan pakai nama-nama kita sendiri. Boleh juga, boleh. Tante Ira. Mana Sam? Baru aku pin gambarnya. Mana Sam? Kasih lihat lagi dong. Yes, Noel. Udah selesai lagi. Yang ini lebih gampang. Oh, pakai apa? Binatang apa? Paus. Oke, coba lihat. Tapi ini gambarnya horizontal. Oke, nggak apa-apa. Well, oke. W. Oh, nice. Oh iya, aku nggak mikir ke situ tuh. Jadi ekornya W-nya ya. W-nya tuh ya. Nice. Tapi kalau dilihat L-nya itu tuh aku balik. Iya. Aku lihat tadi. Tapi kebaca kok W-nya. Nice. Good work, Noel. Wah, Noel udah bikin berapa jadinya? Udah bikin 2 ya? Iya. Ini mau 3. Wow. Yang all. Bikin lagi. Apalagi. Aku juga udah jadi satu lagi Kak, jeras.
Giraffe, oh, akhirnya jadi giraffe. Coba lihat kan. Jadi tapi ini kecil, jadi aku kayak tadi iseng-iseng sketsa aja sih. Ah, giraffe. Oh, oke. Jadi kakinya ya. Terus double F-nya jadi kaki yang belakang. Oh iya, benar juga. Jadi Nice. nggak dikening, Kak. Nggak dikening. Nggak dikening, jadi satu aja. Ah, iya. Tapi jadi kok itu kelihatan. Mana punyanya Sam? Samuel. Nice. Oh, wow. Good work, Sam. A lion. Good work. Nice, nice, nice. I like it. Oke, Sio udah selesai lagi. Bikin apa lagi, Sio? Sio cepet banget deh. Aku baru selesai satu, Sio udah bikin berapa tuh? Ini apa lagi? Sio bikin apa lagi nih? Cat. Cat. Let me see. C-nya dari ekornya ya. Wow, oke. Kreatif, kreatif. Kalau cat agak susah, udah kali kitten aja. Oh, ini apa? Ini dog. Oh my gosh, iya bener. Tapi kok dognya kayak ikan sih? Bentar, yang dog. Kok kayak ikan sih dognya? Ini kepalanya doang ya? Ini kepalanya doang ya? Kayaknya iya, Kak. Iya, Tante. Oh iya, kepalanya doang ya, dog. Kayak ikan sih. Ini hen, oke. Tapi ada kelebihan kepalanya ya, hennya ya. Tapi oke lah. Terus, oh ini fishnya Sio kayak gini. Nanti coba kita bandingin ya, masing-masing kan bikin ikan tuh. Nanti kita bandingin apa? Dia bikin ikan. Ikan dari berbagai versi. Aku bikin apa lagi ya? Aku lagi nggak bikin swan, Kak. Swan. Tante Ira. Good idea. Yes. Tapi swan, tapi S-nya kebalik. S-nya kebalik, nggak apa-apa. Tante, Yes, Sam. selesai lagi. Noel, bukan Sam. Oh, Noel. Yes, Noel. Udah selesai lagi, Tante. Udah selesai lagi, coba kasih lihat. Oh, Sam mau bikin fish juga ya, Sam? Nice. Banyak yang bikin fish. Kelihatan nggak? Tapi nggak terlalu kelihatan. Oh, bentuknya. Oh iya. Ini kepalanya yang susah tadi tempat itu. Kegedean. Iya, terus kurang itunya ya telinganya kalau kurang kelihatan. Yes. Oke. Darah. Loh, Kak Sandra bikin juga. Coba kita Ya. lihat Kak Sandra. Lihat. Ubur-ubur. Oh, wow. Itu tulisannya apa sih? Save our planet karena ini percobaan pertama. Wow, very creative. Very creative. Nice, Cassandra. Lihat nyata ya. Asik kan? Iya. Bikin bentuk apa lagi ya aku ya? Kalau mau bentuk lain juga boleh loh, misalnya pohon gitu kan, atau rumah. Kalau udah kehabisan ide bentuk hewan, aku mau bikin ini hewan apa ya? Monyet susah banget ya. Ini apa nih, burung ya? Oh nice. Itu tulisannya apa? Bentar, aku pin dulu biar lebih gede. Ini kelihatan. Bird, fly, love, seed, can make, apa tuh? Egg and love. Jadi kayak ciri-cirinya burung. Oh, I see. Wow, this is very brilliant. Nice. I love it. Semua kata-kata hubungan dengan burung ya. Kamu tuliskan di situ semua ya. Iya. Nice. Good work, Alika. Terima kasih, Kak. Punyanya, Audrey. Coba lihat punyanya Audrey. Habis Audrey nanti Sio ya. Crocodile. Oh, yes.
Crocodile. Nice. Keren, keren, keren. Keren. Good work, good work. Nice. Oh, serius susah banget. Coba punyanya Baru bikin Tio. satu, yang lainnya udah banyak. Tenang, santai. It's not a competition. Mana punyanya Sio? Kameranya dinyalain. Apa ini tulisannya? Flamingo. Oke. Flamingonya, tapi kayak gimana? Nggak kelihatan. Ini apa nih? Ini apa sih? Yang ini plan. Oh, plant. Ah, ini kayak apa? Batang sama 2 daun ya? Iya. Ah, nice, nice, nice. I got it, I got it, I got it. Flamingo, flamingonya kakinya kurang panjang. Coba kakinya dibikin lebih panjang deh. Iya, aku pakai G-nya buat lipatannya. Ah, oh iya, very creative. Ya, 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 ya. Aku lihat, aku lihat, aku lihat. Nice. Flamingo ya. Coba kita bikin flamingo. Flamingo bentuknya kayak gimana sih? Kak, aku juga jadi satu lagi, Kak. Bikin apa lagi kan? Sebentar, aku matiin dulu. Sebentar, mana ya? Swan. Fun, nice. Oke. Yap, yap, yap. Make sense, make sense. Ya, nice, 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 nice. Good work, Ken. Baru bikin 3 nih. Bareng sama Baru, yang lain. 3 baru. Yang lain udah bikin 5. Ada Inggris. Oke, silakan Cassandra. Audrey udah jadi lagi. Bikin apa lagi, Audrey? Audrey cepet banget ya. Tante Valeria izin live soalnya ada kelas lain. Oke. Kelasnya kita tutup sebentar lagi juga kok. Jam 11. Terima kasih. Terima kasih, Valeria. Elephant. Nice. Oh iya, ini jadi trunknya ya, L-nya ya. Nice. Yes, 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 yes. Good work, Sam. Coba kita bikin flamingo. Flamingo itu paruhnya ke bawah ya. Awalnya mau bikin lion, tapi apa namanya? O-nya kan buat kepala, tapi nggak, kurang space. Tapi bisa kan ya, kalau misalnya aku tambahin kayak rectangle gitu boleh? Boleh, nggak apa-apa. Sam udah jadi. Bikin apa lagi, Sam? And. Nice. Oh iya, 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 iya. Nice. Good work. Oke, jadi lion. Sebentar. Udah jadi kan? Iya, mana tadi ya? Bentar. Kok aku jadi bingung sendiri. Lion. Oh iya, good idea. Good idea. Itu lionnya nggak ada mukanya. Yang penting bentuknya kan? Yang Iya penting sih. bentuknya kan kelihatan. Oke, kayaknya 4 cukup deh aku maksimal. Oke. Malas pikir lagi. Tante, selesai Yes. lagi. Udah selesai Tapi lagi. agak itu.
agak-agak kurang susah soalnya Oke, coba kasih lihat dulu. bentuknya agak itu. Lihat ya. Aduh, kurang susah. Munduran lagi dikit, munduran lagi dikit. Ini apa sih? Keburu mati layarnya. Ini apa sih tulisannya? Nggak kelihatan. Gara-gara ada cahaya dari itu sih. Iya, nggak kelihatan yang bagian M-nya nggak kelihatan. Aku cuma kelihatan Y-nya doang belakangnya. Ekornya Y-nya Iya. kan? Iya. Nice. M itu kan kepalanya gitu. Bukan kepalanya juga sih. Oh, yang kepalanya. Kayak gini. Terang banget sebelah yang sebelah situnya. Monkey, N-nya. Oh, N-nya badannya ya? Ya, badan yang bagiannya depan. Iya, aku udah lihat. Good work, nice. Wah, kalian kreatif banget ya. Flamingo aku belum jadi. Nah, kelihatan. Kelihatan ini tante nih yang udah jelas gambarnya. Ada lagi. Yes, tapi kelihatan. Oh, iya benar. Nice, aku lihat dua kakinya. Kaknya itu jadi dua kakinya ya? Kaki yang belakang kan? Nice. Good work. Nanti dikirimin ke Telegram chat juga ya, biar lebih jelas gambarnya. Sam bikin lagi. Oke, tante. Bird. Oh, yes. I see it. Bird. Nice. Alika udah jadi lagi? Bikin apa lagi? Yang mudah Kak, soalnya kalau susah-susah lagi Coba lihat makan waktu. Coba lihat lagi. Yang ini. Yes. Nice. Terus Kak, Aku lagi bikin flamingo. Oke, biar aku nyamain sama yang lain. Terakhir satu lagi. Owl. Coba awalnya versinya kan kayak gimana? Owl itu bentuknya gimana ya? Lehernya. Ada telinganya dia. Masnya tuh kalau bikin pakai M. Oke, kita bentar lagi tutup ya. Ini ya, udahan jamnya ya. Coba ada yang mau kasih lihat lagi nggak? Buka, bentar. aku belum bisa soalnya aku lagi mau bikin apa tuh lengkapi ini ada tangkainya. Nice. Bentar, Kak. Oke, bentar. Ini agak kenapa kayak keluar pakai apa kuping kucing tapi tetap aja. Iya. L-nya yang mana? Kakinya, Kak. Kakinya satu ya. Awal. Oh iya, make sense. Itu kayak Aku mau apa? lihat flamingo. Telur My kuping flamingo. kucing. Keren. Tapi kok mirror ya? Mirror image ya? Enggak kok. Enggak ya? Baca ya? Oh, gitu. Snake. Sambil bikin snake ya? Snake. Oh, nice. Oke, bentuk badannya S-nya ya. Oke, good work. Oke, terakhir, Sio. Silakan. Sebelum kita tutup. Love. Wow, oke. Hat. Yang ini apa nih? Money. Celengan ya? Bentuk celengan. Nice. Hand 5. Oke. Ini ball. Oh, nice. Love. Hat. Oke.
Ini apa? Say apa nih? Square. Say Oh, are. itu square. Square. Nice. Oh, Oke, square. good work, Sio. Tante, aku selesai jerapah tapi Hmm, G-nya digantiin jadi J. oke. G ganti jadi J. Oke. Bentar. Kelihatan nggak ya? Apa nih? Mana dia giraffe? Oh, G-nya bentar. Giraffe. Udah keburu mati layarnya. Tapi aku kelihatan G-nya kepala sama lehernya. Yap. Yes, kelihatan. Nice. Gitu. Good work, Noel. Oke, kita tutup dulu ya sesi hari ini ya. Semua gambarnya dikirim di Telegram chat ya? Yes, semua gambarnya dikirim ke Telegram chat. Difotoin aja terus kirim ke Telegram chat ya. Oke, Tante. Oke, kita ketemu lagi Selasa depan. Dadah, Tante. Bye semua. Makasih. Thank you, dadah.